Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun, sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit.
Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan, namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom dimanapun saudara. Hari ini saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Biar hari ini saat kita memuji, menyembah, alami lawatan Tuhan saudara. Dan saya percaya kekuatan, damai sejahtera, sukacita, mujizat Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita saudara. Dan hari ini kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang bersukacita. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa saudara. Kita akan memulai ibadah online hari ini. Tuhan terima kasih.
Kalau kami ada sebagaimana kami hidup hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah, kemurahan, berkat-Mu. Terima kasih buat Bapa yang baik, yang sudah lahir, mati, dan bangkit bagi kami. Jadikan kami pemenang bahkan lebih daripada pemenangnya Tuhan. Sebab itu hari ini kami naikkan ucapan syukur kepadamu, pujian kami berikan, sembah kepadamu ya Tuhan. Kami rayakan kebangkitan Tuhan. Umat-Mu hari ini rayakan kemenangannya Tuhan. Bahkan Engkau berjanji lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, awal pertengahan dan akhirnya Tuhan memberkati dan Engkau hadir. Semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Di rumah-rumah bersama dengan keluarga, angkat tanganmu, katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini, kita berdoa bersama-sama. Di rumah-rumah saat ini Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga, pribadi lepas pribadi datang menyembah Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang sudah mati dan bangkit hari ini, dan hari ini kita boleh merayakan kebangkitan daripada Tuhan. Mari sembah Dia, saudara, sembah Dia. Oh, oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu kami hidup, kami dibuat Tuhan jadi pemenang di dalam segala perkara. Oh, angkat kedua tangan sama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan Tuhan melawat hidup kita saat ini. Rasakan Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu, saudara. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Dia berkuasa atas segala-galanya, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Yang percaya angkat kedua tangan sama-sama, katakan amin Tuhan, amin. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari mulai angkat penyembahan bagi Tuhan kita, saudara. Angkat pujian bagi Tuhan kita, angkat ucapan syukur lebih lagi, katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat darah-Mu tercurah bagi kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah Yesus menyucikan kami, melayakan kami. Sembah Dia, sembah Dia. We worship Jesus, we worship, we give you honor, we give you glory, hallelujah. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan, kami alami kuasa-Mu yang tidak terbatas saat ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, Tuhan izinkan goncangan terjadi, badai datang dalam hidup kami, pergumulan boleh ada, tapi Engkau berkata di kayu salib, Engkau berkata semua sudah selesai. Pergumulan kami,
badai datang dalam hidup kami, sakit penyakit kami, pergumulan keuangan kami, pergumulan dalam bisnis kami, dalam keluarga kami. Terima kasih hari ini Tuhan berkata kepada kami, Engkau berkata, semua sudah selesai. Terima kasih Bapak, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi dia saudara, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selama-lamanya. Bagimu Tuhan kemuliaan, haleluya. Bagi dia segala puji, hormat serta syukur kami. Terima kasih Tuhan. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia layak, dia layak. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sampai selama-lamanya layak bagimu Tuhan, selama-lamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selama-lamanya. Dia layak dipuji selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat lawatanmu saat kami menyembah. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami rasakan lawatan Tuhan. Kami rasakan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Hari ini Bapa, kami rayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dibuat Tuhan lebih daripada pemenang. Dan yang bersuka cita hari ini sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau sekiranya saat ini engkau memuji menyembah di rumah-rumah bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, katakan kiri kanan begini saudara. Engkau dibuat Tuhan lebih daripada pemenang. Ayo katakan Bapak Ibu saudara. Engkau dibuat Tuhan lebih dari pemenang. Semua kita dibuat Tuhan lebih daripada pemenang. Sebab itu kami rayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan hari ini. Yang mau katakan haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, haleluya, rayakan, Yesus rayakan, lambaikan tangan sama-sama, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup. Kebangkitan Tuhan kita, kami rayakan kebangkitan-Mu,
Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi, rayakan kebangkitannya. Rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ini gerejamu ya Tuhan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Mari rayakan saudara, marilah rayakan, katakan, marilah rayakan sekali lagi, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sorak-sorai tepuk tangan bagi dia, katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Ini ucapan syukur, pujian, sukacita kami Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita terus melimpah di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu besar bagi kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu Bapa. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik, saudara. Katakan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Jangan pernah ragu saudara, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Angkat tanganmu, katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa dengan saudara sekalian pada minggu pertama di bulan April ini. Di dalam ibadah online pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang ada pada hari ini Tuhan. Engkau sedang melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan bahkan sebentar firman Tuhan disampaikan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, mengubah hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya bersama dengan seluruh pelayan Tuhan GBI GPS mengucapkan selamat Hari Paskah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kekristenan berkembang begitu pesat di muka bumi ini? Ini adalah satu pertanyaan yang harus kita jawab. Kita tahu diawali hanya dengan 120 pengikut Kristus yang pada waktu itu mereka berkumpul di ruang atas. Lalu hari ini berdasarkan data yang saya Google, ada sekitar 2,4 miliar pengikut Kristus di muka bumi ini. Data ini saya ambil dari Pew Research Center 2020. Nah, saya juga melihat jumlah penduduk di tahun 2020 itu adalah sekitar 7,8 miliar. Dan data ini dirilis oleh Departemen Ekonomi dan Masalah Sosial PBB. Saudara, itu artinya 1 dari 3 orang di muka bumi ini adalah orang percaya atau pengikut Kristus atau pengikut Tuhan Yesus. Gereja sejauh ini adalah organisasi yang terbesar di muka bumi. Nah, saya juga mengecek data dari sensus US. Ternyata dari 5 negara dengan penduduk terbesar di dunia, data di tahun 2020 di luar India, ternyata itu pun masih di bawah daripada jumlah pengikut Kristus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana kekristenan bisa berkembang dengan begitu cepatnya, dengan pesatnya? Bagaimana mungkin dari awalnya hanya 12 murid menjadi hari ini sekitar 2,4 miliar orang percaya? Jawabannya cuma satu, karena kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus ini menjadi satu-satunya peristiwa yang paling penting dalam sejarah umat manusia. Dan peristiwa ini mengubah dunia. Kebangkitan Tuhan Yesus ini juga mengubah murid-murid mula-mula Tuhan Yesus. Karena kita tahu pada waktu disalibkan, mereka menjadi sedih, mereka menjadi takut, mereka kecewa, mereka frustrasi, putus asa, bahkan depresi. Dan mereka merasa seperti menjadi pecundang karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi pemberani dan mereka penuh dengan pengharapan. Inilah yang saya mau sampaikan di ibadah online di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kebangkitannya memberikan pengharapan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya akan bagikan
5 alasan kenapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di muka bumi ini. Kita punya pengharapan lebih daripada orang-orang di dunia ini. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan pada saat Dia bangkit. Yang pertama, karena kita sepenuhnya sudah diampuni, atau kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Mari kita lihat ayatnya di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi poin pertama kenapa kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki pengharapan lebih daripada orang-orang di luar sana. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa yang sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia datang ke muka bumi ini. Yang pertama, bahwa Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan yang kedua, Dia harus bangkit kembali 3 hari kemudian. Untuk apa? Untuk membuktikan ucapannya. Nah, kalau saja Tuhan Yesus tidak melakukan bagian yang kedua ini, arti kata kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka adalah sebuah kesia-siaan bagian pertamanya, yaitu Dia mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit kembali, maka saya percaya saudara pasti mempunyai keraguan. Apakah betul dosa-dosa kita sudah diampuni? Betul tidak? Jadi dua-duanya harus dilakukan dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kita manusia, kita berdosa. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita ini sebagai manusia, kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Itu sebabnya, alasannya Tuhan datang atau Tuhan mati di atas kayu salib, yaitu untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah terlintas di pikiran saudara, siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Siapa yang menempatkan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Siapa yang harus disalahkan atas penyaliban Tuhan Yesus? Saudara, bukan Yudas Iskariot, bukan imam besar Kayafas, bukan Pontius Pilatus, bukan pemuka agama, bukan orang Romawi, juga bukan kerumunan orang-orang yang menyuruh agar Yesus disalibkan. Tetapi jawabannya ada 2 berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, siapa yang menempatkan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Jawabannya adalah Allah yang melakukannya. Allah Bapa menetapkan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, karena itu adalah rencananya sejak awal. Itu sebabnya Yesus datang ke muka bumi ini, mati untuk dosa-dosa kita. Dan itulah rencana yang baik, rencana Allah yang luar biasa. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saudara, adalah kehendak Tuhan untuk meremukkan Tuhan Yesus dengan kesakitan. Di dalam bahasa terjemahan New Living Translation dikatakan demikian. It was the Lord's good plan. Rencana Tuhan yang baik
Itu adalah rencana Tuhan yang baik yang harus dilakukan. Atau di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, it was the will of the Lord, kehendak Bapa. Nah, tulisan ini sudah ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan di nubuatan ini Nabi Yesaya menubuatkan apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus nanti. Dan kita tahu nubuatan ini sudah digenapi sekarang. Bahkan bagian kedua di dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi dikatakan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saya point out di sini, ia akan melihat keturunannya. Dalam bahasa Inggrisnya, he will see a multitude. Artinya akan banyak anak-anaknya. Keturunannya akan banyak. Dan itu dibuktikan oleh keturunan Abraham sampai kepada kita sekarang ini. Nah, ini semua adalah bagian dari rencana Allah. Yang kedua, siapa yang menempatkan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kita. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan telah diserahkan karena pelanggaran kita. Siapa kita? Saudara dan saya. Kenapa Yesus diserahkan? Karena pelanggaran kita. Terjemahan bahasa Inggris, karena dosa-dosa kita. Nah, kalau kita tidak pernah berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Betul? Tapi kabar baiknya, ayat Roma 4 ayat 25 itu tidak berhenti di situ. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, kita ini sudah diampuni sepenuhnya. Wow, ini luar biasa. Sehingga hal ini memberikan sebuah pengharapan. Kita tidak perlu takut lagi menghadapi penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni sepenuhnya. Alasan kedua kenapa kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan adalah karena kita tidak perlu takut untuk mati. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada satu hal yang dia lakukan, yaitu dia mengalahkan maut. Saudara, kalau baca ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan, musuh yang terakhir yang dikalahkannya adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bahkan di dalam kitab Wahyu diperjelas, Wahyu 1 ayat 18b, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau saja Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara dan saya, kita tidak akan pernah tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan inilah sebuah berita yang baik yang memberikan pengharapan buat kita orang-orang percaya. Tetapi sebaliknya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita akan menjadi orang yang tidak berdaya. Dan kita akan putus asa. Sebab 1 Korintus 15 ayat 17 berkata demikian, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, kalau Tuhan Yesus enggak dibangkitkan, kepercayaan kita sia-sia.
Bahkan dikatakan kita akan menjadi orang yang paling malang. Kenapa? Karena akhirnya kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa. Ini ayat firman Tuhan yang berkata. Nah, kita tahu tidak ada satupun dari murid-murid Tuhan Yesus yang percaya bahwa dia dibangkitkan sampai mereka melihatnya dengan kasat mata mereka sendiri. Bayangkan kalau saudara melihat seseorang yang saudara sudah kubur, dan 3 hari kemudian saudara ketemu orang itu di jalanan. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin saudara bingung. Saudara gak habis pikir. Pertanyaannya, apakah saudara bisa melupakan pengalaman itu? Orang itu sudah mati, dikubur 3 hari, lalu bangkit. Jelas-jelas saudara melihat, menyaksikannya. Tentu kita gak bisa melupakan pengalaman ini. Apakah kita akan merubah pandangan kita tentang mati dan hidup? Oh iya, tentu. Bahwa ada kehidupan setelah kematian, sudah pasti. Karena ada buktinya. Apakah itu memberikan pengharapan kepada saudara? Tentu. Saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, saya melihat ada satu perubahan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Sebab pada waktu penyalipan, mereka itu bingung, mereka itu sedih, ketakutan setengah mati, bahkan lari. Mereka putus asa, kecewa, kenapa Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi 3 hari kemudian, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, mereka berubah. Mereka menjadi berani bahkan untuk melawan Kaisar Nero. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena mereka melihat Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka adalah saksi mata. Sehingga itu membuat mereka menjadi pede. Dan mereka menjadi, tadinya tidak ada pengharapan, jadi ada pengharapan kembali. Nah, ini yang Petrus katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 16, ayatnya yang terakhir. Petrus berkata demikian, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara, banyak orang di dunia ini yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi saya mau tunjukkan, ada cukup bukti bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, dia sudah bangkit dari kematian. Nah, saudara, bukan saja cuma 12 murid yang menjadi saksi mata melihat Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Seperti apa yang sudah dijanjikan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, setelah Tuhan Yesus bangkit, ia menunjukkan dirinya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari Tuhan Yesus berkeliling di Yerusalem, menyatakan dirinya dan menyampaikan tentang kerajaan Allah. Saudara, mari kita lihat apa yang Paulus tulis tentang saksi-saksi ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dikatakan demikian, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 muridnya. Ayat 6, kepada siapa lagi? Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus.
sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Tuhan Yesus berkeliling, kurang lebih pasti ada lebih dari 600 orang yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang sudah dikubur betul-betul bangkit. Nah, dengan saksi mata, taruhlah 600 orang. Ini sudah cukup kuat untuk kita bisa berdiri di sebuah pengadilan dimanapun di dunia ini untuk memenangkan perkara kita. Kalau cuma hanya satu orang yang melihat, alasan itu mungkin bisa meragukan. Tetapi ini yang melihat kebangkitan Tuhan begitu banyak. Begitu banyak. Sehingga kita tidak perlu meragukan bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah betul-betul dia sudah bangkit. Itu sebabnya gereja Tuhan berkembang begitu pesat. Karena ada banyak saksi mata. Bahkan mereka menceritakan kepada orang-orang lain bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita mempunyai pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini? Karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk ada bersama-sama di dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Bahkan Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan pada hari Pentakosta mereka dibaptis. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, terjadi perubahan. Yang dulunya mereka takut, yang dulunya mereka pengecut, sekarang menjadi pemberani. Yang dulunya mereka merasa tidak ada pengharapan, putus asa, sekarang mereka memiliki pengharapan. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, tidak ada yang bisa hentikan mereka, karena mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud untuk saudara menjalani hidup ini sendirian, dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau mempunyai sebuah hubungan dengan saudara dan saya. Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya, kuasanya, roh-Nya di dalam kehidupan kita. Waktu kita menerima ini akan memberikan sebuah keuntungan supernatural. Ini akan memberikan tambahan kuasa yang kita tidak miliki. Wow. Itu sebabnya saudara dan saya, kita semua harus terkoneksi dengan Tuhan. Saya kasih contoh, kalau sebuah rice cooker, dia tidak bisa memenuhi tujuannya kalau tidak kabelnya itu dicolok ke listrik. Saudara dan saya, kita semua tidak bisa memenuhi tujuan kita kalau kita tidak terkoneksi dengan kuasa Tuhan. Kabar baiknya, kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian, kuasa yang sama itu juga tersedia buat saudara dan saya hari ini. Kalau Roh Kudus bisa membangkitkan Tuhan Yesus pada saat itu, saya percaya hari ini dia juga bisa membangkitkan kehidupan saudara. Dia bisa membangkitkan bisnis kita yang mati. Dia bisa membangkitkan pernikahan yang mati. Dia bisa membangkitkan karir yang sudah mati. Dia bisa membangkitkan mimpi saudara yang sudah mati. Dia bisa melakukan apapun juga dalam hidup saudara dengan mudahnya. Karena apa? Karena kuasa kebangkitannya. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
Yang keempat, tahukah saudara, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi saudara. Masa iya Tuhan? Yeremia 31 ayat 3 berkata demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya mau tanya, berapa lama kasih yang kekal? Tentu selama-lamanya. Kasih itulah yang diberikan kepada saudara dan saya hari ini. Kasih yang kekal, kasih yang selama-lamanya. Dan kita tahu Allah adalah kasih. Allah bukan punya kasih. Allah itu sendiri adalah kasih. Sehingga kita tidak bisa menghentikan Tuhan untuk berhenti mengasihi kita. Karena kasih Tuhan didasarkan atas siapa dia, bukan karena siapa saudara dan saya. Nah, inilah alasannya kenapa kekristenan berkembang demikian cepat, demikian pesat. Karena ternyata kekristenan bukan saja membawa pesan pengharapan, tetapi juga pesan kasih. Allah tidak perlu menunggu kita untuk dia memulai mengasihi kita. Allah yang sudah mengambil inisiatif untuk mengasihi saudara dan saya. Ayatnya saudara yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Tuhan mau saudara tahu kasihnya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau saudara mengalami kasihnya. Saya mau sampaikan, ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita pasti akan mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Dan bukan itu saja, ketika kita mengalami kasih Tuhan, Tuhan mau kita membagikannya itu kepada orang lain. Saudara, di dalam pelayanan, saya melihat banyak orang yang diubahkan oleh jamahan kasih Tuhan. Dari hatinya yang keras menjadi hatinya lembut. Dari seorang penjahat menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, bersaksi kemana-mana. Dari hidupnya yang sia-sia, dia jadi melayani Tuhan. Dan itulah yang saya alami juga dalam kehidupan saya. Sehingga saya memutuskan untuk melayani Raja di atas segala raja. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah mengalami kasih Tuhan? Kalau saudara mengalami kasih Tuhan, saudara memiliki sebuah pengharapan. Saya kasih contoh satu perubahan yang drastis daripada seorang rasul di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Saudara, sebelum dia diubahkan, dia adalah seorang penganiaya Kristen. Kerjaannya hanya membunuh orang Kristen dimanapun dia jumpai. Karena dia benci dengan orang Kristen. Tetapi suatu hari dalam perjalanan ke Damaskus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Itu setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan dia berubah dari seorang penganiaya menjadi rasul yang penuh dengan kasih. Oh, haleluya. Yang terakhir, kenapa kita memiliki pengharapan lebih daripada orang-orang yang ada di dunia ini? Karena Tuhan sudah menyediakan sebuah rumah yang abadi di surga ketika nanti kita pulang ke surga. Saudara, ayat yang terkenal di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow!
Wow, inilah pengharapan kita. Inilah jaminan kita ketika kita nanti dipanggil pulang. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus membawa kita ke tempat Dia di mana Dia berada. Saudara yang dikasih Tuhan, yang satu ini sangat penting. Kita manusia hidup di muka bumi ini. Ada banyak hal kita alami. Ada banyak hal yang kita fokus, kita kerjakan. Tetapi saya mau menyampaikan kepada saudara sekalian. Saya mau memberikan sebuah perenungan. Kita tahu sebagai orang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kematian bukanlah titik. Kematian adalah sebuah transisi menuju ke sebuah tempat yang jauh lebih baik. Nah, saudara, kita harus ingat bahwa kita hidup di muka bumi ini sementara. Ibrani 13 ayat 14 katakan demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Artinya di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Memang kita hanya menumpang, hanya sementara. Tetapi kita mencari kota yang akan datang. Nah, saudara, Musa bilang umur kita 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Artinya apa? Kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita di sana nanti daripada di muka bumi ini. Di muka bumi 70, kalau kuat 80. Anggaplah 100 tahun. Itu udah super bonus. Tetapi nanti di sana selama-lamanya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya untuk memperhatikan kehidupan yang kekal ini. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah janjikan ini lepas dari kehidupan kita. Kita akan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu takut lagi mati. Kita yakin waktu nanti dipanggil pulang. Kita tahu kemana kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Dia akan membawa kita ke sana. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara yakin saudara masuk sorga? Mari tanya pada diri masing-masing. Kalau saudara masih ragu-ragu, hari ini kesempatan yang baik di hari kebangkitannya untuk saudara mendapatkan satu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan akan membawa saudara ke surga. Kita punya pengharapan ini. Gak cukup kita berkata, saya berharap sih, mudah-mudahan sih. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau saudara yakin bahwa saudara ketika kita dipanggil pulang, kita pasti pergi ke surga. Kalau Tuhan tanya sekarang saudara berada di hadapan Tuhan. Tuhan tanya, kenapa saya harus izinkan kamu masuk ke surga? Untuk menikmati hidup yang kekal. Apa yang saudara akan jawab? Saudara bilang, oh Tuhan, saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Itu bukan jawabannya saudara. Saudara gak akan cukup baik untuk bisa masuk ke tempat yang sempurna, yaitu sorga. Dan bukan oleh karena amal perbuatan baik kita. Kita tahu tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya kita memerlukan juru selamat yang sudah mati buat kita dan yang sudah bangkit di hari yang ketiga. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau Tuhan Yesus gak perlu mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, maka darahnya sia-sia dicurahkan. Saudara, saya berani mempertaruhkan hidup saya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, Dia tidak berdusta. Dia bukan pembohong. Apa yang dijanjikannya kepada kita, pengharapan-pengharapan yang diberikan kepada saudara dan saya, itu iya dan amin. Beranikah saudara mempertaruhkan hidup saudara? Atau saudara mau mempertaruhkan hidup saudara pada hal-hal yang lain? Itulah sebabnya pada hari ini kebangkitan Kristus
memberikan kita sebuah pengharapan. Karena apa? Karena kita sudah diampuni sepenuhnya. Karena kita sudah tidak lagi takut mati. Dan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan ada kasih Tuhan yang kekal terus bersama dengan kita. Dia mengasihi saudara dan saya, apapun keadaan kita. Dan yang terakhir, Dia menyediakan tempat buat kita semua. Itu sebabnya kita memiliki pengharapan yang jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Bahkan sesuai dengan ucapan-Mu bahwa Engkau akan bangkit pada hari ketiga, itu digenapi. Terima kasih Bapa. Apapun yang sudah mati dalam kehidupan kami, hamba percaya dengan kuasa kebangkitan-Mu, semua yang mati Tuhan akan ubahkan. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa kuasa kebangkitan-Mu memenuhi anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini sedang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Pakai kami jadi saksi-Mu untuk memberitakan pengharapan-pengharapan yang luar biasa yang kami terima. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk menyediakan roti dan anggur. Nah, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri untuk saudara dan saya. Untuk kita bisa mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang kekal. Kami tahu Tuhan, ketika kami makan roti dan anggur ini dengan cara yang benar, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan kehidupan di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk dapat duduk sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan penyembahan, ucapan syukurmu di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus jamah anak-anak-Mu. Hamba berdoa kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami, membawa perubahan di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam kesehatan kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu. Materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini terimalah kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.